Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Teluh Gantung Jodoh. Cerita ini ditulis oleh Dina Angelisa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teluh Gantung Jodoh. Tari mengumpulkan seluruh anggota tim di kantor seperti biasanya. Semua orang datang dan segera menerima berkas yang sudah disusun oleh wanita itu. Satu persatu dari mereka mulai membaca berkas tersebut. Sementara Raja dan Rashid memilih mengamankan Batagor dan Ketoprak di dalam kandang mereka masing-masing sebelum ikut dalam penerbangan. Hari ini kita akan berangkat ke Semarang. Kita akan pergi ke desa Gayam Sari, tepatnya ke rumah orang tua Alwan. Rumah orang tua Alwan? Ada masalah dengan ibunya Alwan? Bukan, Jak. Alwan mengundang kita untuk datang ke sana karena ada masalah yang terjadi pada tetangganya. Kamu bacalah dulu berkas yang sudah Tari berikan. Raja bergegas meraih berkas yang tadi disimpannya di atas meja. Ziva terlihat sangat serius membaca berkas kali itu, hingga tidak ada yang berani mengusiknya. Wanita itu tampaknya sedang berpikir mengenai masalah yang diceritakan oleh Alwan melalui Tari. Sebaiknya kita segera berangkat. Ada yang sangat tidak beres jika sampai Alwan sudah merasakan hal ganjil begitu kuat di sekitar halaman rumah tetangganya tersebut. Kita tidak bisa biarkan dia sendirian menghadapi hal ganjil itu. Meski kita tahu dia cukup kuat untuk bertahan, Alwan memang sepeka itu, tapi dia tidak bisa melihat apa yang bisa kulihat bersama Raja. Dia tetap butuh perlindungan. Menurutmu masalah yang terjadi di sana memang seberat itu, Ziv? Apakah kamu sudah ada bayangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi setelah membaca berkas yang Tari berikan tadi? Ya, sedikit, Hani. Baru sedikit bayangan serta firasat yang melintas dalam benakku kali ini. Aku meyakini sesuatu yang benar-benar menjerumus pada hal buruk. Setelah mengetahui bahwa wanita bernama Karin yang Alwan sebutkan terus saja gagal menikah berulang kali. Tapi bagaimanapun aku harus bertemu dengannya secara langsung sebelum memberikan kesimpulan. Aku tidak mau kita semua salah langkah ketika menghadapi yang harus kita hadapi kali ini. Hani pun mengangguk-anggukkan kepalanya seraya mencatat jawaban Ziva. Rashid juga melakukan hal yang sama, lalu segera menatap ke arah Tari. Tari sedang sibuk mengurus urusan dengan pihak travel yang akan mengantar mereka ke bandara. Sementara Mika dan Raja terlihat sedang menggarisbawahi sesuatu dalam berkas yang mereka pegang masing-masing. Alwan sudah dapat sedikit benang merah rupanya. Ya, sedikit benang merah itu terletak pada awal mula wanita bernama Karin mengalami gagal menikah. Alwan menyebutkan kalau hal itu terjadi setelah almarhum Kiai Ahmadi meninggal secara mendadak dan misterius. Dan dari sanalah aku meyakini kalau benang merahnya masih sangat panjang. Benang merah itulah yang harus kita luruskan agar tidak kusut selama-lamanya. Oh iya, apakah menurutmu yang terjadi pada Karin itu ada hubungannya dengan dunia perdukunan, Ziv? Ada kemungkinan seperti itu, Ras. Maka dari itulah aku langsung sedikit berfirasat buruk setelah membaca berkas. Aku ingin cepat-cepat bisa bertemu dengan Karin. Demi Allah, aku ingin bertemu dia secepatnya. Baru kali ini Ziva terlihat tidak sabar ketika akan menemui seseorang yang belum dikenalnya. Entah apa yang menjadi sebab, namun Raja memilih untuk segera menenangkan Ziva dengan caranya sendiri. Pria itu memeluk Ziva dan menepuk-nepuk pelan punggungnya agar terasa nyaman. Sabar sayang, kita akan sama-sama langsung menemui Karin setelah tiba di sana. Insya Allah aku akan langsung meminta Alwan untuk mengantar kita ke rumah orang tuanya Karin saat kita tiba nanti ya. Mendengar janji itu, perasaan Ziva menjadi sedikit tenang. Tari kembali ke ruang rapat setelah selesai menelpon pihak travel. Ayo kita berangkat sekarang. Mobil travel sudah tiba di depan.
Semua orang segera membawa koper masing-masing dan berjalan keluar kantor. Setelah semua barang-barang masuk ke dalam bagasi, mereka segera menempuh perjalanan menuju bandara menggunakan mobil travel. Tari membagikan tiket pesawat kepada setiap anggota tim tersebut, lalu membuka ponselnya untuk memberikan kabar kepada Alwan. Assalamualaikum Al, aku dan seluruh anggota tim kita sedang dalam perjalanan menuju bandara. Nanti akan aku kabari lagi jika kami sudah akan terbang ke Semarang. Setelah Tari mengirim pesan tersebut, ia kembali membuka berkas yang dipegangnya dan kembali membaca rincian yang didapat dari Alwan. Hani memperhatikan Tari karena sebenarnya ia ingin tahu apakah Tari memiliki masukan lain mengenai kasus kali ini. Apakah sebaiknya nanti kita membagi diri menjadi beberapa kelompok, Zif? Menurutmu baiknya bagaimana, Tar? Fokusku jelas akan terarah pada Karin ketika tiba di sana. Jadi aku ingin tahu apakah kamu punya masukan. Menurutku, kamu memang harus fokus pada Karin. Kalau begitu silakan langsung temui Karin bersama Raja dan Hani. Mika akan ikut denganku dan Ras. Sementara Alwan akan menjadi penunjuk arah bagi kami bertiga. Dia jelas jauh lebih tahu soal seluk-beluk desa Gayam Sari. Aku merasa kita harus mendatangi rumah almarhum Kiai Ahmadi, karena tampaknya ada sesuatu yang mengganjal di balik kematian mendadak dan misteriusnya. Itu jelas masukan yang sangat bagus, Tar. Aku setuju dengan masukan yang kamu beri. Dengan berkunjungnya kamu ke rumah almarhum Kiai Ahmadi bersama Ras, Al, dan Mika, jelas akan mempermudah kami yang menghadapi Karin untuk mendapatkan informasi dari luar. Kita jadi tidak membuang-buang banyak waktu jika begitu. Apakah Siva, Raja, dan Hani saja sudah cukup untuk mewakili bertemu dengan Karin? Insya Allah cukup, Ras. Aku akan berusaha mengimbangi Ziva dan Raja jika pada akhirnya kami harus melakukan sesuatu terhadap Karin sejak pertama bertemu. Aku jelas tidak akan diam-diam saja dan memperhatikan. Aku sudah bawa banyak pertahanan di dalam tas ini. Bentengi juga dirimu, Hani sayang. Alwan bilang dalam keterangannya soal bagaimana dia berusaha bertahan ketika sedang berada dalam rumah orang tua Karin. Dia mengatakan bahwa dirinya merasa seakan sedang diusir oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat, sehingga membuat dirinya tidak berhenti berzikir dalam hati. Alwan memang beda ya. Dia itu benar-benar strong dalam urusan apapun, meski sedang tidak membentengi diri sejak awal. Makanya kamu harus meniru Alwan, Mik. Jangan cuma bisa mencetuskan kalimat-kalimat memancing darah tinggi bagi orang lain saja. Apa maksudmu, Ras? Kapan aku mencetuskan kalimat-kalimat memancing darah tinggi orang lain? Setiap saat. Alwan langsung mengarahkan taksi online yang ditumpangi oleh seluruh anggota timnya menuju ke arah rumah orang tuanya. Cici segera membantu mengeluarkan barang-barang yang dibawa oleh semua orang yang bersama Alwan, lalu meletakkan semuanya di teras rumah. Yasmita menyambut mereka semua dengan ramah dan begitu bahagia. Meski sakitnya belum benar-benar sembuh, nyatanya Yasmita terlihat sudah jauh lebih bersemangat daripada 2 malam lalu saat Alwan baru tiba di rumah. Setelah menyapa semua anggota tim yang Alwan miliki, Yasmita memutuskan untuk memboyong Batagor dan Ketoprak ke dalam rumah. Tampaknya kedua kucing mahal itu akan menjadi tawanan Yasmita selama mereka berada di desa Gayam Sari, sehingga Tari maupun Ziva bisa bekerja dengan tenang tanpa perlu memusingkan hal lain. Setelah barang-barang dimasukkan ke dalam beberapa kamar tamu di rumah orang tua Alwan, Raja pun segera meminta Alwan agar mengantar dirinya bersama Ziva dan Hani ke rumah orang tua Karin. Seperti yang Raja sudah janjikan pada Ziva, akhirnya hal itu benar-benar terlaksana hingga perasaan Ziva menjadi lebih lega. Didi dan Fitri terlihat akan menyambut kedatangan Alwan bersama yang lainnya. Namun benar saja yang Alwan katakan mengenai hal ganjil yang begitu kuat di halaman rumah kedua orang tua Karin. Kedatangan mereka tidak hanya akan disambut oleh pemilik rumah, tapi juga beberapa makhluk halus yang sepertinya sengaja diperintahkan untuk mendiami halaman rumah tersebut sejak lama.
Jangan keluar dari teras, Pak. Bu, tetap di sana saja. Raja memberi peringatan dengan cepat. Hal itu jelas membuat Didi dan Fitri merasa kaget, namun tetap mematuhi peringatan tersebut. Karin mencoba mengintip dari balik jendela kamarnya. Wanita itu merasa sedikit takut, karena sebenarnya ia sudah sangat sering melihat wujud makhluk-makhluk yang menjaga di halaman rumah kedua orang tuanya. Makhluk-makhluk itu selalu menampakkan wujudnya kepada Karin dengan sengaja, sehingga Karin selalu bisa melihatnya dengan jelas seorang diri. Hanya saja ia tidak berani bicara mengenai hal itu. Ia takut, karena sudah sering diancam oleh makhluk-makhluk itu melalui mimpi. Namun saat melihat bahwa Alwan membawa teman-temannya dan mungkin akan menghadapi makhluk-makhluk halus itu, Karin merasa tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Ia takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada mereka, terutama pada Alwan yang kemarin sudah berusaha keras bertahan. Ketika makhluk-makhluk itu mencoba mengusirnya dari halaman rumah tersebut, Karin segera keluar dari kamarnya dan berlari sampai ke teras. Munculnya Karin terjadi tepat pada saat Ziva akan mengusir makhluk-makhluk itu dari halaman rumah milik Didi. Jangan lakukan apapun. Makhluk-makhluk halus itu akan menyakiti kamu. Raja yang sedang melindungi Alwan dan Hadi di balik punggungnya langsung mengarahkan tatapan kepada Karin. Alwan dan Hani sedang berusaha berkonsentrasi untuk menghadapi adanya energi negatif dari makhluk-makhluk halus yang dihadapi Ziva. Sayangnya konsentrasi mereka juga terpecah ketika mendengar teriakan Karin dari atas teras. Ziva balas menatap ke arah Karin dengan tenang seraya tersenyum. Tenang saja, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Dan aku jamin insya Allah mereka tidak akan lagi menakuti dirimu, baik itu secara langsung ataupun melalui mimpi. Fitri dan Didi segera mencoba menenangkan Karin yang masih saja gemetaran. Ziva membuka tutup botol air mineral berukuran besar yang dipegangnya, lalu mulai membaca doa. Sesaat kemudian, Ziva segera menyiram seluruh area halaman rumah itu dengan air tersebut. Didi, Fitri, dan Karin menatapnya tanpa henti. Sampai akhirnya hal yang Ziva lakukan selesai tanpa adanya hambatan. Makhluk-makhluk halus yang diperintah untuk berdiam di halaman rumah itu bahkan belum sempat menyerang Ziva ketika akhirnya terusir dari sana. Karin bisa melihat semuanya dengan jelas. Wanita itu tampak jauh lebih lega setelah tidak ada lagi makhluk-makhluk halus yang terlihat di halaman rumah kedua orang tuanya. Hal itu membuat tubuh Karin melemas dan hampir jatuh ke lantai. Hani segera berlari ke arah teras dan ikut meraih tubuh Karin ke dalam dekapannya. Bawa Karin masukkan. Aku, Ziva, dan Al akan ikut masuk sebentar lagi. Oke, Jak. Raja dan Alwan mendekat pada Ziva yang baru selesai membentengi bagian halaman depan rumah itu. Botol yang sudah kosong ia serahkan pada Raja agar bisa kembali dimasukkan ke dalam ransel. Jadi apa yang aku rasakan soal hal ganjil di halaman rumah itu benar adanya? Ya Al, apa yang kamu rasakan itu benar adanya. Ada 3 makhluk halus yang sengaja diperintahkan untuk mendiami halaman rumah ini. Tampaknya hal itu sudah berlangsung cukup lama. Kamu hebat, Al, karena bisa menahan serangan makhluk-makhluk halus itu ketika coba mengusirmu. Pertahanan dirimu benar-benar kuat sehingga mereka sulit menembus pertahanan itu. Lalu bagaimana dengan Karin? Kenapa dia berteriak seperti tadi, seakan dia sedang memperingatkan Ziva soal makhluk-makhluk halus itu? Apakah menurut kalian dia juga bisa melihat makhluk halus seperti kalian berdua? Kalau menurutku, Karin sama sekali tidak bisa melihat makhluk halus seperti kami. Hanya saja makhluk-makhluk halus yang mendiami halaman rumah ini sengaja menampakkan dirinya di hadapan Karin, Al, agar Karin bisa ditundukkan pada akhirnya nanti. Ditundukkan? Siapa orang yang ingin menundukkan Karin? Apakah menurutmu ada salah satu orang di desa ini yang ingin sekali memiliki Karin tapi merasa keinginannya tidak bisa kesampaian? Wah, sepertinya Mika memang benar kalau kamu itu sangat peka dalam hal apapun. Ya, jawabannya sudah jelas bukan? Sudah pasti ada orang yang ingin sekali memiliki Karin.
tapi merasa sadar diri kalau harapannya tidak akan kesampaian. Tolong jangan pakai kata sadar diri Kakanda Rajaku. Karena jika seseorang sadar diri bahwa harapannya tidak akan kesampaian, maka orang itu tidak akan mencoba menundukkan Karin dengan cara yang salah. Tari, Rashid, dan Mika akhirnya mendekat pada mereka tak lama kemudian. Ketiga orang itu sudah melihat semuanya dari halaman rumah orang tua Alwan, sehingga tidak perlu lagi mendapat penjelasan apapun. Sebaiknya aku, Mika, dan Tari segera membentengi seluruh rumah ini seperti biasanya sebagai tahap awal pekerjaan kita. Nanti baru setelah itu kami bertiga akan pergi bersama Alwan ke rumah almarhum Kiai Ahmadi. Ya, aku setuju. Kalau begitu, aku, Raja, dan Al akan masuk untuk menemui Karin yang butuh pertolongan awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Mari silakan masuk. Setelah bersalaman dengan Fitri dan Didi, Ziva langsung mendekat kepada Karin yang saat itu tengah dibaringkan di atas permadani ruang tamu. Hani tampak sudah menyeka wajah dan leher wanita itu dengan air yang sudah didoakan, sekaligus merapikan rambutnya yang agak kusut. Karin ini tampak jauh lebih baik meski tubuhnya masih lemah seperti tadi. Ziva mengusap rambut Karin dengan lembut sehingga berhasil menarik perhatian wanita itu. Ia tersenyum ketika Karin menatap ke arahnya. Karin bisa merasakan kesejukan dari diri Ziva. Setelah wanita itu berada di sisinya, Alwan dan Raja memperhatikan hal itu lebih daripada biasanya. Karena biasanya Ziva tidak pernah langsung bisa sedekat itu dengan korban yang tengah ditangani. Bagaimana? Apakah sudah jauh lebih lega setelah kamu tidak lagi melihat makhluk-makhluk halus di halaman depan sana? Iya, sudah jauh lebih lega. Itulah mengapa aku tidak mendengarkan larangan dari kamu. Aku tidak bermaksud meremehkan larangan itu, tapi aku hanya ingin kamu terlepas dari hal yang menjerat dirimu tanpa disadari, meski baru sedikit. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Aku tidak perlu diberitahu oleh siapapun, sayang. Aku hanya perlu melihat diri kamu secara langsung, dan aku akan langsung tahu bahwa kamu sudah lama dijerat dengan teluh gantung jodoh yang dikirimkan oleh orang itu. Mendengar penuturan Ziva mengenai apa yang terjadi pada Karin selama ini membuat Fitri mulai menangis di samping suaminya. Didi sendiri pun merasa begitu syok saat tahu kalau putri satu-satunya yang ia miliki telah lama dikirimi teluh oleh seseorang. Maka dari itulah aku tidak sabar ingin bertemu kamu sejak mendapatkan kabar dari Alwan. Dan alhamdulillah, Allah mempermudah segalanya sehingga aku benar-benar bisa bertemu dengan kamu seperti saat ini. Sekarang mari kita coba patahkan teluh itu pelan-pelan ya. Karin pun mengangguk pelan. Ziva kini menatap ke arah kedua orang tua Karin. Setelah Karin kembali diambil alih oleh Hani untuk dipersiapkan menjalani proses pematahan teluh, Raja dan Alwan ikut menatap ke arah Didi dan Fitri. Mereka ingin tahu apa saja yang akan Ziva tanyakan kepada kedua orang tua Karin. Boleh saya sedikit bertanya-tanya kepada bapak atau ibu? Iya, nak, silakan saja tanyakan. Kami berdua akan memberi jawaban jika memang tahu apa jawabannya. Ziva pun mengangguk seraya tersenyum. Ia menatap keluar rumah sejenak, lalu menunjuk pada Fitri dan Didi mengenai keberadaan Mika, Rashid, dan Tari. Mereka juga anggota tim kami, Pak, Bu. Jadi jangan heran kalau mereka juga sedang mengerjakan sesuatu di luar rumah ini. Mereka akan melakukan pekerjaan tahap pertama sebelum saya melakukan pematahan teluh gantung jodoh yang menjerat Karin selama ini. Mereka bertiga akan membentengi seluruh rumah ini agar tidak ada serangan gaib yang datang mendadak ketika saya sedang bekerja bersama suami saya. Serta Alwan dan Hani, saya berharap Bapak dan Ibu bisa memaklumi hal tersebut sebelum kami memulai pekerjaan. Iya, nak, insya Allah kami akan memahami semua hal yang kalian lakukan. Meskipun kami tidak mengerti, kami akan mengikuti sampai tuntas semua jalannya pematahan teluh itu. Kami ingin Karin terbebas dari apapun yang menjeratnya selama ini, nak. Kami sudah merasa buntu setelah terus saja terkena masalah berulang-ulang kali.
Bapak dan Ibu tidak perlu takut. Insya Allah kami akan membantu sampai tuntas, sampai Karin benar-benar terlepas dari teluh gantung jodoh yang menjeratnya. Dan satu hal lagi, jangan heran apabila nanti ada yang datang ke sini secara mendadak, padahal Bapak ataupun Ibu tidak pernah mengharapkan kedatangannya. Orang itu akan datang dengan sengaja, karena tidak mau Karin terlepas dari jerat teluh yang dia kirimkan. Tapi untuk masalah siapa yang akan menghadapinya, hal itu akan diserahkan kepada saya dan 3 rekan pria dalam tim kami, yaitu Raja, Alwan, dan Mika. Itu adalah tugas kami berempat, karena nanti Rashid tetap harus berada di dalam sini untuk meruqyah Karin dan didampingi oleh Hani dan Taris sampai semuanya benar-benar selesai. Alwan menatap Raja dan mencoba bertanya-tanya sedikit secara diam-diam. Kita belum pernah menghadapi teluh gantung jodoh kan? Atau hanya aku saja yang belum pernah menghadapinya? Aku juga belum pernah, tapi entah kalau yang lain. Alwan menatap ke arah Karin yang saat itu terus saja diam meski Hani sedang mengajaknya berinteraksi. Ia ingat betul kalau dulu Karin tidak sependiam itu. Karin adalah orang yang ceria dan sangat murah senyum. Sekarang yang Alwan bisa lihat dari Karin hanyalah raut wajah penuh keputusasaan. Ia mendadak meyakini kalau raut wajah yang dilihatnya saat itu adalah efek dari teluh gantung jodoh yang menjerat Karin selama ini. Jadi begini, Pak, Bu, hal yang ingin saya tanyakan ada kaitannya dengan Karin. Saya ingin tahu apakah dulu pernah ada yang melamar Karin sebelum Karin pertama kali dijodohkan dan hampir menikah dengan santri dari pesantren milik almarhum Kiai Ahmadi. Pertanyaan krusial akhirnya terlontar dari mulut Ziva. Baik itu Didi dan Fitri ataupun Raja, Hani dan Alwan yang sedang memperhatikannya mendadak merasakan sesuatu yang tidak biasa dari lantai yang sedang mereka pijak atau duduki. Pertanyaan itu sepertinya menjembatani sesuatu yang bisa menghubungkan mereka dengan si pengirim teluh. Ziva jelas sudah tahu akan hal itu hingga memutuskan bertanya sejak awal agar tidak perlu terlalu kaget saat si pengirim teluh muncul di hadapannya. Didi dan Fitri saling menatap satu sama lain selama beberapa saat. Mereka berdua terlihat agak sedikit bingung untuk menjawab pertanyaan yang Ziva ajukan. Namun sebisa mungkin Didi mencoba bicara meski tetap saja yang dibicarakannya tidak terlalu mendekati jawaban yang diinginkan. Kami tidak tahu, Nak. Dulu semasa almarhum Kiai Ahmadi masih hidup, kami mempercayakan sepenuhnya mengenai lamaran yang datang untuk Karin. Karena beberapa tetangga di desa ini pun melakukan hal yang sama untuk menjamin masa depan putri-putri mereka agar menemukan jodoh yang baik. Jadi jika ada yang melamar Karin sebelum dia dijodohkan dengan santrinya almarhum Kiai Ahmadi, kami tidak tahu pasti, Nak. Yang tahu pasti mengenai hal itu sudah jelas adalah Kiai Ahmadi sendiri. Tari menatap ke arah Rashid dan Mika yang sudah bersiap di posisi masing-masing. Mereka akan segera membentengi rumah milik Didi agar tidak ada lagi hal gaib yang bisa memasuki area rumah itu. Selama mereka mencoba mematahkan teluh yang menjerat Karin, ketiga orang itu sudah tahu kalau mereka akan mematahkan teluh gantung jodoh. Ziva tidak perlu memberitahu mereka karena sebelumnya mereka pernah menghadapi teluh seperti itu. Dan ciri-cirinya terlihat jelas pada diri Karin. Sudah siap? Sudah, Ras, insya Allah kami sudah siap. Segeralah doakan airnya, sayang. Kami akan ikut berdoa dari tempat masing-masing. Rashid pun mengangguk. Ia segera memisahkan satu gayung air yang akan didoakan, lalu memejamkan kedua matanya seraya menengadahkan kedua tangannya di depan dada. Ia segera meniup air yang ada di dalam gayung sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu air tersebut dicampurkan ke dalam satu drum besar berisi air yang akan dipakai untuk membentengi seluruh sisi rumah milik Didi. Yasmita menatap dari teras rumahnya bersama Cici. Ia terus melihat bagaimana cara kerja orang-orang yang menjadi rekan kerja Alwan selama 1,5 tahun ke belakang, tanpa ada yang terlewat.
Ketoprak ada dalam gendongan Yasmita, sementara Batagor lebih senang berguling-guling di bawah kaki wanita parubaya tersebut. Jadi nak Karin itu benar-benar terkena telu ya, Bu? Sepertinya memang begitu, Pi Cici. Mereka jelas tidak akan langsung bekerja keras begitu jika seandainya yang dihadapi bukanlah perkara teluh. Saya dengar dari Alwan kalau Raja dan Siva sangat peka sekali jika sudah ada perkara teluh di depan mereka. Maka dari itulah sudah barang tentu kalau Karin selama ini diteluh oleh seseorang. Nah, Alwan juga tidak ada takut-takutnya menghadapi hal-hal yang tidak lazim. Saya jadi bingung dia itu dokter atau paranormal. Yasmita pun tertawa pelan setelah mendengar yang Cici sampaikan padanya soal Alwan. Ia mengusap-usap Ketoprak dengan penuh kasih sayang lalu kembali menatap Cici. Selama Alwan merasa dirinya nyaman dengan pekerjaan yang dijalani, saya tidak akan pernah memberikan larangan kepadanya. Entah itu dia harus berhadapan dengan makhluk halus, orang jahat, ataupun hal-hal di luar nalar. Saya akan tetap merestui. Intinya saya hanya mau Alwan selalu bahagia dengan apapun pilihan hidup yang dia buat. Usai mendengar jawaban dari Didi, Ziva langsung berbalik untuk menatap Alwan sambil menahan tawa. Ia jelas tidak boleh tertawa di tengah kekalutan perasaan kedua orang tua Karin, karena itu akan membuatnya terlihat sangat tidak sopan. Maaf Al, kayaknya hari ini kamu harus banyak kerja deh daripada biasanya. Alwan pun jadi ikut menahan tawa saat melihat bagaimana ekspresi Ziva. Raja sendiri bahkan langsung menepuk-nepuk punggung Alwan demi menutupi keinginannya menertawai pria itu. Biar saja dia banyak kerja hari ini, Zif. Daripada dia harus jadi wasit untuk Mika terus-menerus, sebaiknya dia diberi banyak pekerjaan melebihi biasanya. Alwan langsung berjenggot ngeri saat mendapatkan tatapan sengit dari Hani. Iya Han, insya Allah akan kerja kok. Jangan sinis gitu dong. Jangan lupa ajak Rashid, Al. Jangan malah ngajak Mika. Alwan segera mendekat pada Rashid yang baru saja selesai membentengi seluruh rumah milik Didi bersama Tari dan Mika. Yasmita bisa melihat keberadaan putranya sekarang. Hal tersebut membuatnya merasa cukup lega, karena Alwan tampak terlihat jauh lebih baik daripada sebelum seluruh anggota tim tiba di desa itu. Beban pikiran Alwan sepertinya sudah agak berkurang, karena Karin sudah mulai ditangani oleh yang lain. Pras, ayo kita coba pergi ke rumah almarhum Kiai Ahmadi. Hanya kita berdua saja. Kenapa begitu? Kenapa hanya kita berdua saja? Hani bilangnya begitu. Mungkin karena Tari akan dibutuhkan oleh Ziva dan Hani di dalam rumah, sementara Raja akan berjaga di halaman rumah ini bersama Mika. Rashid pun menganggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia telah paham dengan apa yang disampaikan oleh Alwan. Kedua pria itu segera berpamitan pada Tari dan Mika lalu keluar dari halaman rumah milik Didi. Keduanya berjalan melewati rumah orang tua Alwan sehingga Rashid bisa melihat kalau Batagor dan Ketoprak tampaknya bahagia sekali bermain bersama Yasmita. Kerja saja yang serius, jangan pikirkan Batagor dan Ketoprak. Iya Bu. Rashid paham kok mengenai hal itu. Ibu jangan lupa makan dan minum air jahe ya. Iya, Ibu pasti makan dan minum air jahe buatanmu. Sana pergi saja kerja bersama Rashid. Alwan seharusnya merasa terusir, namun melihat bagaimana ceria dan semangat yang ada pada diri ibunya membuatnya yakin kalau Yasmita tidak masalah untuk ditinggal-tinggal olehnya hari itu. Mereka segera melanjutkan perjalanan menuju ke tengah-tengah desa. Rumah almarhum Kiai Ahmadi berada di dekat masjid yang ada di tengah-tengah desa tersebut. Beberapa orang tampak memperhatikan ke arah Alwan dan Rashid. Hal itu terjadi karena Rashid adalah orang yang baru mereka lihat dan tidak mereka kenali. Hanya karena Rashid sedang berjalan bersama Alwan, orang-orang yang memperhatikan itu jadi tidak berani bertanya-tanya, meski mereka ingin sekali bertanya. Kamu sepertinya sangat disegani di desa ini. Karena aku adalah anak bapak dan ibuku. Orang tuaku adalah orang terpandang di desa ini.
Mereka adalah keturunan ke-8 dari keluarga besar kami. Maka dari itulah aku cukup disegani di desa sini, dan jarang ada yang berani bertanya-tanya soal apapun yang aku lakukan. Kamu berkulit biru rupanya, berdarah biru Ras, darah biru. Kalau kulit biru itu tandanya aku adalah sejenis bangsa avatar. Jangan menggantikan Mika pada saat Mika tidak ada dong. Keduanya pun tiba di depan pagar rumah almarhum Kiai Ahmadi tak lama kemudian. Rashid dan Alwan sama-sama mengamati keadaan rumah milik almarhum Kiai Ahmadi. Keduanya masih berdiri di depan pagar karena sadar bahwa gerak-gerik mereka masih diperhatikan oleh beberapa warga sekitar. Tak ada yang terasa ganjil bagi Alwan di sekitar rumah almarhum Kiai Ahmadi. Rasanya rumah itu sangatlah sejuk, tidak sama sekali dengan apa yang dirasakan ketika berada di halaman rumah milik Didi tadi pagi. Hal itu membuatnya memberi tanda pada Rashid bahwa keadaan sangat terkendali. Rashid memahami tanda yang Alwan berikan, lalu segera mencoba menatap ke arah pintu rumah almarhum Kiai Ahmadi. Assalamualaikum. Rashid sengaja melantangkan suaranya agar siapapun orang yang tinggal di dalam rumah tersebut mengetahui bahwa ada tamu yang datang. Tak berapa lama kemudian pintu rumah yang ditatap oleh Rashid dan Alwan akhirnya terbuka. Seorang pria muda terlihat keluar dari dalam seraya tersenyum ketika menatap ke arah Alwan. Waalaikumsalam warahmatullah. Pria itu tampak senang sekali ketika melihat kedatangan Alwan. Rashid jelas memperhatikannya dengan teliti sejak tadi. Namun tidak mengeluarkan komentar apapun, pria itu menjabat tangan Alwan, lalu memeluknya beberapa saat seakan sudah lama sekali tidak bersua dengan Alwan. Masya Allah Mas Alwan, akhirnya Mas Alwan pulang kembali ke desa ini. Bagaimana kabarnya Mas? Oh ya, mari kita masuk dulu Mas. Alwan hanya tersenyum ketika mendapatkan sambutan yang begitu hangat. Ia lalu memberi tanda pada Rashid agar mengikuti langkahnya bersama pria muda tadi. Mereka kini bersama-sama duduk di kursi yang tersedia di teras rumah. Pria muda tadi masuk ke dalam rumah untuk memberitahu istrinya bahwa ada 2 orang tamu yang harus dijamu. Namanya Wandi. Dia dulu sering belajar bersama denganku di rumah ibuku. Meski aku adalah kakak kelasnya. Saat Wandi keluar kembali dari dalam rumahnya, dia langsung duduk pada kursi kosong yang tersedia. Senyum di wajahnya tidak pernah pudar, tampak dia sangat senang dengan kedatangan Alwan ke rumah tersebut setelah bertahun-tahun tidak pernah terjadi. Ditunggu ya Mas minumannya, sedang dibuatkan oleh istriku. Jangan repot-repot Wan. Aku datang ke sini bersama temanku bukan untuk membuat kamu dan istrimu repot. Kami berdua datang karena ada keperluan yang membutuhkan jawaban. Oh ya, untuk pertanyaanmu tadi, aku pulang ke sini karena ibuku kebetulan sedang sakit dan harus aku rawat sampai sembuh. Beliau terkena darah tinggi, jadinya butuh perawatan ekstra agar bisa kembali sehat seperti sedia kala. Kabarku alhamdulillah baik. Aku bekerja bersama orang-orang baik dan lingkungan tempat tinggalku di Jakarta pun sangat baik. Kalau boleh aku bertanya balik, bagaimana keadaan kamu dan keluarga kecilmu, Wan? Apakah semuanya baik-baik saja? Rashid sudah sering mendengar nada bicara Alwan yang seperti itu. Biasanya ia hanya akan mendengar nada bicara itu ketika Alwan akan mendengarkan curahan hati seseorang. Jadi Rashid langsung membuat dugaan kalau pria muda yang tengah mereka hadapi saat itu kemungkinan akan sedikit mencurahkan isi hatinya kepada Alwan. Banyak hal yang sudah lama berubah Mas Alwan, di rumah ini ataupun dalam hidupku dan hidup ibuku. Apa yang berubah Wan? Kapan mulai berubahnya? Banyak Mas, banyak sekali yang berubah. Dan awal mulanya adalah saat almarhum bapak meninggal dunia secara mendadak, tanpa sebab. Alwan dan Rashid kini saling menatap satu sama lain usai mendengar jawaban yang Wandi berikan. Wandi bisa melihat kalau Alwan tampak sedang berkomunikasi dengan orang yang ada di sebelahnya melalui tatap mata mereka. Dulu ia pernah mencoba mempelajari cara komunikasi Alwan dari jarak jauh seperti yang sedang dilihatnya.
Sayangnya ia sama sekali tidak bisa memahami bagaimana cara kerjanya meski Alwan sudah mengajari. Jadi awalnya perubahan mulai terjadi setelah almarhum Kiai Ahmadi meninggal dunia ya. Aku jadi ingin bertanya lebih banyak. Tapi sebelumnya perkenalkan, Wan, ini adalah sahabatku sekaligus rekan kerjaku. Namanya Rashid. Nama saya Wandi, Mas Rashid. Dan nama saya Rashid Dewandi. Istri Wandi keluar dari rumah seraya membawakan satu baki berisi minuman dan cemilan. Wanita itu berhenti di pintu lalu memberi tanda pada Wandi agar menyadari keberadaannya. Wandi segera bangkit dari kursi lalu mengambil baki yang dibawa oleh istrinya. Pria itu langsung menyajikan semuanya ke atas meja lalu kembali menyerahkan baki yang sudah kosong ke tangan istrinya sebelum masuk kembali ke dalam rumah. Silakan diminum dulu, Mas Alwan, Mas Rashid. Maaf kalau cuma es sirup saja yang bisa kami sajikan. Bahkan jika kamu hanya menyajikan air putih saja ke hadapan kami tetap akan meminumnya dengan penuh rasa syukur, Wan. Terima kasih banyak sebelumnya atas jamuan yang kamu berikan untuk kami. Dan maaf apabila kedatangan kami merepotkan kamu dan istri kamu. Itu benar, Dewandi, kami sangat bersyukur karena telah dijamu dengan baik olehmu. Jadi kamu tidak perlu merisaukan apapun. Insya Allah kami akan menerima apapun yang disajikan dengan ikhlas. Wandi tampak begitu senang usai mendengar bagaimana cara Alwan dan Rashid menanggapi yang ia ucapkan. Namun ketika Alwan dan Rashid menyentuh gelas masing-masing yang akan mereka minum, mendadak isi dalam gelas tersebut berubah menjadi es sirup yang penuh dengan belatung. Wandi menyadari itu, bahkan istri Wandi yang sedang mencoba melihat keluar dari balik jendela pun bisa ikut melihatnya. Keduanya jelas merasa kembali bersedih atas kejadian itu, lalu bersiap akan melihat bagaimana Alwan dan Rashid segera meninggalkan rumah mereka seperti yang selalu terjadi pada tamu-tamu lain beberapa tahun ke belakang. Wah, sore-sore begini ada juga yang berani usil rupanya. Ya mau gimana lagi kan, namanya juga setan, Al. Usil adalah bagian dari pekerjaannya setan untuk menggoyahkan hati manusia. Ya udah yuk, kita usir secepatnya biar tidak perlu lagi ada yang usil. Wandi terlihat kebingungan dengan bagaimana tanggapan Alwan maupun Rashid pada saat itu. Kedua pria itu sama sekali tidak melepaskan tangan mereka dari gelas yang dipegang, lalu mengangkat tangan kiri mereka yang bebas, seakan sedang bersiap untuk berdoa. Kedua pria itu kemudian meniup gelas yang mereka pegang masing-masing sebanyak 3 kali. Dan dalam sekejap belatung-belatung yang tadi mereka lihat menghilang tanpa jejak. Alhamdulillah sekarang sudah bisa diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alwan pun ikut meminum es sirup yang disajikan lalu kembali meletakkan gelasnya ke atas meja setelah melepas dahaga. Tatapannya kembali terarah pada Wandi yang masih terdiam dengan jantung berdebar-debar. Jadi, bolehkah aku mempertanyakan banyak hal kepadamu, Wan? Wandi pun tersadar dari diamnya saat akhirnya Alwan kembali mengajaknya berbicara. Beberapa kali ia menatap ke arah Alwan dan Rashid secara bergantian karena masih tidak bisa mempercayai hal yang dilihatnya barusan. Mas, itu bagaimana caranya Mas Alwan dan Mas Rashid menghilangkan belatung-belatung yang muncul di dalam minuman? Aku sudah sering berupaya untuk mendoakan semuanya tiap kali sedang membuat minuman untuk tamu. Bahkan istriku pun tidak pernah lupa. Aku meminta untuk berdoa setiap kali membuatkan tamu minuman. Tapi tetap saja kami selalu gagal dan minuman yang kami sajikan akan muncul belatung-belatung seperti tadi. Lalu setelah itu, Wan, tenangkan dulu dirimu. Ayo, segeralah beristighfar agar hatimu kembali tenang. Wandi pun paham bahwa Alwan saat itu sedang mencoba membimbingnya. Ia pernah menghadapi hal yang sama di masa lalu ketika Alwan akan mengajarinya beberapa mata pelajaran di sekolah. Hal itu membuat Wandi tidak merasa asing dengan apa yang tengah Alwan lakukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah jauh lebih tenang, Dek Wandi? iya Mas Rashid. Alhamdulillah perasaanku udah jauh lebih tenang.
Alhamdulillah, berarti yang usil tadi sudah benar-benar pergi. Kalau kami tidak berhasil diusir olehnya dari sini, maka dia akan mempengaruhi kamu agar membuat kami merasa tidak betah berlama-lama di sini. Maka dari itulah kami langsung memintamu beristighfar saat melihat bahwa kamu mulai bercerita di luar kendali. Wandi berusaha memahami apapun yang sedang ia hadapi saat itu. Baik itu Alwan maupun Rashid, kedua-duanya adalah misteri bagi Wandi yang belum tahu terlalu jauh mengenai mereka. Jadi awal mula semua hal yang berubah di rumah ini adalah ketika almarhum Kiai Ahmadi meninggal mendadak dan tanpa sebab kan. Lalu apakah awal mula orang-orang mulai takut bertamu ke rumah ini akibat ada yang usil pada minuman yang disajikan juga terjadi di saat yang sama? Iya Mas, itu benar. Setelah almarhum bapak meninggal, ketika sedang memimpin pengajian di masjid, ibu langsung bersiap mengadakan acara tahlilan di rumah ini. Tapi masalah lainnya muncul ketika kami menyajikan makanan serta minuman pada para tamu yang menghadiri acara tahlilan tersebut. Belatung-belatung seperti tadi muncul pada makanan dan minuman tanpa diketahui asal mulanya. Lalu semua itu pun menjadi berkelanjutan. Setelah hari itu berlalu pun keadaan tersebut terus saja terjadi ketika kami menyajikan makanan dan minuman untuk tamu. Bahkan tadi Mas Rashid dan Mas Alwan juga melihat sendiri bagaimana munculnya belatung-belatung itu secara mendadak. Sejak saat itulah tidak ada lagi yang mau bertamu ke rumah ini. Bahkan menyapa kami pun, jika tidak sengaja bertemu, tidak ada lagi yang mau melakukannya. Sampai akhirnya ibuku memilih tinggal di Solo, menetap di pesantren yang almarhum bapak tinggalkan untuk kami. Alwan dan Rashid pun mengangguk dengan kompak setelah mendengar penuturan Wandi. Rashid terlihat mencatat beberapa hal, sementara Alwan masih memikirkan hal yang sejak tadi menggajal dalam pikirannya. Jadi Bu Nyai sekarang tinggal di Solo ya, di pesantren yang dulu dipimpin oleh almarhum Kiai Ahmadi? Ya Mas, benar sekali. Lalu apakah kamu tahu soal perjodohan yang dilakukan oleh almarhum Kiai Ahmadi terhadap Karin, putrinya Pak Didi, dengan salah satu santrinya? Saat Alwan akhirnya menanyakan soal perjodohan tersebut, Wandi pun akhirnya paham mengenai maksud kedatangan Alwan kali itu. Setelah apa yang dilihatnya tadi ketika Alwan dan Rashid mengusir yang usil terhadap minuman mereka, Wandi langsung menduga kalau mereka sedang mengurus sesuatu yang berkaitan dengan Karin. Iya Mas, aku juga tahu mengenai hal itu. Almarhum bapak sangat senang sekali ketika Mbak Karin setuju untuk dijodohkan dengan salah satu santri terbaiknya di pondok. Bagi almarhum bapak, Mbak Karin itu sangat baik dan cocok jika menikah dengan Mas Randi. Tapi entah bagaimana pada akhirnya pernikahan itu tidak pernah terlaksana setelah almarhum bapak meninggal mendadak. Setelah kejadian malam tahlilan itu, terjadilah pembatalan rencana pernikahan yang sudah akan terselenggara esok hari. Pihak keluarga Mas Randi dan Mas Randi sendiri seperti orang kesetanan saat menyudutkan Mbak Karin. Padahal Mbak Karin saat itu tidak melakukan kesalahan apapun dan juga tidak bicara sepatah kata pun. Ibuku sampai memeluk Mbak Karin sambil menangis hebat ketika mencoba membuat Mbak Karin sabar atas cobaan yang menimpanya. Tapi setelah itu Mbak Karin terus saja gagal menikah ketika kembali dijodohkan oleh orang tuanya. Aku dan ibuku tidak lagi bisa memahami apa yang terjadi pada Mbak Karin sebenarnya, Mas. Alwan kembali meminum es sirup yang ada di gelasnya, lalu sedikit mencicipi cemilan yang ada di dalam toples. Wandi terus memperhatikan hal itu karena ia masih tidak bisa mempercayai kalau Alwan dan Rashid benar-benar tidak lari dari rumahnya setelah melihat kejadian aneh tadi. Kalau boleh tahuan, apakah Karin pernah dilamar oleh seseorang sebelum akhirnya dijodohkan dengan santrinya almarhum Kiai Ahmadi? Rashid terus mengawasi kedua orang tersebut dan memilih tidak menyalah pembicaraan. Ia merasa sudah cukup menjadi orang yang mencatat beberapa hal penting yang diceritakan langsung oleh Wandi. Pernah Mas, Mbak Karin pernah dilamar seseorang sebelum dijodohkan dengan Mas Randi, tapi lamaran itu ditolak oleh almarhum Bapak. Alasannya adalah karena Bapak tahu persis bahwa laki-laki yang melamar Mbak Karin itu memiliki jalan hidup yang tidak benar. Laki-laki itu hanya terlihat baik dari luar, padahal sangat busuk di dalam tanpa ada satu orang pun yang tahu.
Almarhum bapak mengatakannya secara langsung kepadaku dan ibu setelah orang itu pergi dari rumah kami. Maka dari itulah aku bisa tahu mengenai adanya lamaran untuk Mbak Karin sebelum dijodohkan dengan Mas Randi. Sekali lagi Alwan dan Rashid saling menatap satu sama lain. Setelah mendengar jawaban Wandi, Rashid segera menyodorkan buku catatannya kepada Wandi beserta bolpen yang dibawanya. Catatlah nama orang itu di bukuku deh Wandi, tidak usah disebut. Wandi pun segera menuliskan nama orang yang ia maksud, lalu kembali menyerahkan buku dan bolpen ke tangan Rashid. Rashid membacanya sebentar bersama Alwan. Alwan kemudian mengangguk, lalu segera menghabiskan es sirup yang masih tersisa di gelasnya. Haus Al? Ya Ras, udah jelas obrolan panjang barusan membuatku haus. Lagi pula, kita jelas tidak boleh menyanyiakan apapun yang sudah disajikan oleh pemilik rumah. Nanti mubazir. Rashid pun segera menutup toples cemilan yang ada di tengah meja, lalu meletakkannya di tangan Wandi. Selamatkan cemilanmu dek. Aku khawatir kalau Alwan akan membawa pulang cemilan itu beserta toplesnya. Wandi kembali tertawa seperti tadi. Ketegangan yang ada di wajah pria itu menghilang seketika setelah Rashid menjatuhkan arisan di atas nama Alwan. Aku tidak serakus itu ya Ras. Jangan ngada-ngada kamu. Wandi pun memindahkan toples yang ada di tangannya ke tangan Alwan. Hal itu membuat Alwan mengalihkan tatapan dari Rashid ke arah toples tersebut. Biar saja kalau Mas Alwan mau bawa pulang cemilannya. Di dalam masih ada stok dan insya Allah tidak akan ada tamu yang kekurangan cemilan meski Mas Alwan membawa satu toples. Wah, janganlah kamu dengarkan Rashid. Jangan percaya padanya bahwa aku bisa menghabiskan satu toples cemilan jika datang bertamu. Udahlah Al, bawa saja, jangan sungkan begitu. Dek Wandi pun tidak keberatan kok kalau kamu memang berniat membawa satu toples cemilan itu. Wajah Alwan kini mulai memerah akibat merasa malu. Rashid terkadang sama saja dengan Mika jika sudah datang sifat jahilnya. Namun sebisa mungkin Alwan tidak perlu membahas soal sifat jahil itu ataupun mengomeli Rashid panjang lebar. Ya ingat kalau masih ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan di rumah milik Didi. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya Mas Alwan dan Mas Rashid sedang melakukan atau menyelidiki apa pada saat ini? Apakah Mas Alwan dan Mas Rashid sedang mengurus mengenai persoalan yang terjadi pada Mbak Karin? Alwan pun kembali tersenyum lalu menepuk-nepuk pundak Wandi dengan keras. Itu benar Wan. Kami memang sedang menangani masalah yang terjadi pada Karin. Apa yang terjadi pada Karin jelas tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena takut menjadi berlarut-larut. Usia Karin sekarang sudah 25 tahun. Hanya berbeda 4 tahun denganku yang akan segera berusia 29. Kalau masalah rencana pernikahannya yang selalu gagal itu dibiarkan, maka sampai menua pun Karin tidak akan pernah bisa membangun rumah tangga. Maka dari itu, aku dan beberapa orang rekan kerjaku sedang mencoba untuk membuat Karin tidak lagi berada dalam lingkaran yang sama. Kami sedang mencoba untuk membebaskannya. Wandi terlihat mengernyitkan keningnya selama beberapa saat. Pria itu jelas sedang berpikir keras mengenai hal yang sedang Alwan usahakan untuk Karin. Pasalnya ia tidak benar-benar bisa memahami maksud dari jawaban itu, meski dirinya sudah berulang-ulang kali memikirkan. Mencoba membebaskan? Memangnya Mbak Karin saat ini sedang terpenjara atau bagaimana Mas? Demi Allah aku benar-benar tidak paham dengan apa yang Mas Alwan katakan barusan. Rashid pun menyimpan buku catatannya ke dalam saku bagian dalam jaket. Pria itu menatap ke arah Wandi setelah selesai menikmati cemilan. Ada yang menjerat Karin selama ini Dek Wandi. Jaratannya dikirim oleh orang itu membuat Karin tidak pernah bisa menikah dan akan selalu gagal menikah jika rencana pernikahan sudah akan terlaksana. Jerat yang menjerat Karin itu bernama teluh gantung jodoh. Teluh itulah yang harus kami patahkan agar Karin bisa kembali menjalani hidupnya yang normal serta bisa segera membangun rumah tangga dengan seseorang. Wandi kini terlihat sangat terkejut usai mendengar bahwa Karin dikirim teluh oleh seseorang. Ia tak menyangka bahwa ada orang yang sampai setega itu menyakiti Karin sehingga hidup Karin berada dalam penderitaan akibat gagal menikah berulang kali. Astagfirullahaladzim. Manusia seperti apa yang sampai setega itu mengirimi Mbak Karin teluh Mas?
Apakah nanti Mas Alwan dan Mas Rasid akan mengetahui siapa orangnya? Insya Allah kami akan segera mengetahui siapa orangnya, Dewandi. Entah itu orang yang namanya kamu tulis dalam buku catatanku ataupun orang lain yang sama-sama tidak pernah kita ketahui. Setelah selesai urusannya dengan Wandi, Alwan dan Rasid pun segera berpamitan. Alwan bahkan mengundang Wandi serta istrinya agar datang ke rumah ibunya jika memang merasa penasaran mengenai siapa orang yang mengirim Karin teluh gantung jodoh selama ini. Wandi sepertinya tertarik dengan undangan tersebut, lalu berjanji akan datang ke rumah orang tua Alwan jika sudah membicarakan pokok permasalahan dengan istrinya. Kedua pria itu segera kembali berjalan menelusuri jalan yang tadi mereka lewati. Salah satu tetangga terdekat Wandi yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah mendadak menghadang langkah mereka berdua. Hal itu membuat Alwan dan Rasid sama-sama berhenti karena ingin tahu apa tujuan orang itu menghentikan langkah mereka. Alwan, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Ilmi. Ngomong-ngomong, Alwan dan teman Alwan ini dari rumah almarhum Kiai Ahmadi ya? Tadi di sana diberi suguhan tidak? Apakah tidak berbelatung? Suguhan yang diberikan oleh Wandi dan istrinya. Berbelatung? Apa hanya yang berbelatung, Bu Ilmi? Alwan tahu kalau saat ini bukan hanya Ilmi yang sedang ingin mencari tahu soal keluarga almarhum Kiai Ahmadi yang didatangi oleh Alwan dan Rasid. Semua tetangga yang terlihat sedang duduk-duduk di teras rumah masing-masing juga sedang berusaha menguping. Maka dari itulah Alwan sengaja mengeraskan suaranya daripada biasa. Kami berdua disuguhkan es sirup yang sangat segar dan juga cemilan yang sangat enak. Ini saya akhirnya membawa 1 toples cemilan dari rumah Wandi karena rasa cemilannya yang memang enak. Saya akhirnya merampok cemilan di rumah Wandi dan alhamdulillah tidak ada yang berbelatung seperti pertanyaan Bu Ilmi. Jadi sebaiknya Bu Ilmi tidak perlu menyebarkan sesuatu yang tidak benar ya, Bu. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi sudah pasti Bu Ilmi tidak mau kalau Allah hanya mendengar dan mengetahui bahwa Bu Ilmi sering menyebar gosip, terutama gosip yang tidak benar. Bagaimana? Benar toh? Wajah Ilmi jelas langsung berubah merah padam saat Alwan menebak dengan jitu tujuannya bertanya-tanya. Alwan jelas bukan pria yang bodoh dan Ilmi sudah salah langkah terhadapnya sehingga mendapatkan malu. Mari Bu Ilmi, saya harus segera kembali ke rumah karena masih ada urusan lain. Permisi. Rasid sekuat tenaga mencoba menahan ledakan tawanya yang sudah berada di ujung bibir. Ia jelas ingin sekali menertawakan cara Alwan membungkam mulut ibu-ibu tukang gosip barusan. Namun ia sadar kalau tertawa hanya akan menyulut pertengkaran sengit antara Alwan dan ibu-ibu tadi. Maka dari itu Rasid berusaha sekuat tenaga untuk mengunci mulutnya. Kamu tidak pernah bilang padaku kalau kamu punya kelebihan membungkam mulut nyinyir tetangga julid. Itu rahasia. Aku mempelajarinya dari ibuku secara langsung sejak masih remaja, Ras. Ibumu seorang the legend di desa ini rupanya. Karin diminta duduk bersila di atas permadani. Setelah sejak tadi hanya diminta berbaring untuk memulihkan tenaga. Hani mengikatkan rambutnya agar rapi. Sementara Tari sudah menggantikan pakaiannya dengan pakaian baru agar Karin kembali merasa bersih dan segar. Ziva mendekat pada wanita itu setelah mendoakan air yang sejak tadi ia pegang. Karin pun paham bahwa tidak lama lagi Ziva akan menyuruhnya untuk meminum air tersebut. Ayo, kamu harus minum air ini sebelum waktu maghrib tiba. Baca dulu bismillah 3 kali baru minum airnya sebisa yang kamu mampu. Kalau airnya tersisa nanti dilanjutkan lagi minumnya dan selalu ingat untuk membaca bismillah 3 kali. Kamu paham kan? Karin pun mengangguk pelan. Ziva segera menyerahkan air itu ke tangan Karin. Karin menerimanya seperti biasa dan baru saja selesai membaca bismillah ketika akhirnya sesuatu terjadi sesuai dengan dugaan Ziva, Tari, dan Hani. Air yang sudah didoakan itu ditumpahkan oleh Karin ke atas permadani. Didi dan Fitri menatap kaget dengan apa yang dilakukan putri mereka pada saat itu. Kamu pikir akan semudah itu membuat perempuan ini terlepas dari jeratku? Itu adalah Karin yang berbicara, namun suaranya berubah.
Suaranya tidak terdengar seperti suara seorang wanita. Tari dan Hani terus memegangi tubuh Karin dari belakang, sementara Ziva tetap menghadapinya dengan tenang. Fitri terus saja menangis di samping Didi karena tidak tahu harus berbuat apa pada saat Karin sedang mengalami hal seperti itu. Dan menurutmu aku akan membiarkanmu terus berada di dalam dirinya dan mengikatnya seperti yang diperintahkan oleh tuanmu? Kamu pikir aku tidak punya cara lain untuk membuatnya terlepas dari jeratanmu? Karena kamu selama ini menguasai gerak-gerik tubuhnya. Begitu yang kamu pikir, ha? Jin satu ini terlalu sombong. Jangan remehkan aku, manusia lemah. Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku yang sudah bertahun-tahun menguasai tubuh perempuan ini. Kalau kamu berusaha mengusir aku dari tubuhnya, maka dia akan merasakan kesakitannya tidak tertahankan. Tubuh Karin kembali lemah setelah jin yang berdiam dalam dirinya kembali bersembunyi. Didi dan Fitri mendekat untuk melihat keadaan putri mereka. Setelah tadi hanya bisa menatap dari ambang pintu kamar, Tari dan Hani segera memindahkan Karin ke sofa agar permadani yang basah bisa segera mereka singkirkan. Ziva membuka botol yang baru dan mulai kembali berdoa. Setelah itu ia mulai membisikkan basmalah di telinga Karin sebanyak 3 kali sebelum memberinya minum dengan cara sendiri. Minum Karin, lawan dia. Jangan takut padanya dan hadapi dengan berani. Minum. Sakit sekali, tolong. Yasmita baru saja menghabiskan bubur dan juga air jahe buatan Alwan ketika akhirnya mendengar teriakan Karin yang begitu keras. Alwan dan Rashid kembali melintas di depan rumah. Hal tersebut membuat Yasmita dan Cici segera menuju ke arah rumah Didi karena mereka khawatir terhadap keadaan Karin. Istighfar Karin. Istighfar meski hanya dalam hatimu. Didi dan Fitri kembali diminta menjauh oleh Tari saat tubuh Karin bereaksi sejauh itu. Alwan berlari masuk ke dalam halaman rumah milik Didi. Namun Raja dan Mika segera menahannya. Rashid sendiri justru tetap berjalan santai seperti biasa karena sudah tahu bahwa dirinya tidak akan boleh masuk ke dalam rumah sebelum Karin berhenti berteriak. Kalau Karin berhenti berteriak, barulah kamu boleh masuk. Iya Al, katanya memang harus begitu. Kalau Karin berhenti berteriak, barulah kita bisa masuk ke dalam. Kenapa harus begitu? Ada penjelasannya. Pria yang boleh ada di sisi Karin pada saat proses ruqyah pertama hanyalah bapaknya. Kalau sampai ada pria lain di sisinya, maka jin yang berdiam pada tubuh Karin akan semakin sulit keluar. Hal itu dikarenakan teluh gantung jodoh biasanya dikirim oleh laki-laki yang menginginkan Karin agar menjadi miliknya. Jadi kalau ada pria lain yang tidak ada hubungan darah di sisi Karin ketika proses ruqyah pertama, hal itu akan memancing kecemburuan bagi si pengirim teluh, dan jin yang mendiami tubuh Karin akan semakin kuat akibat dari rasa cemburu tersebut. Oh iya, teluh gantung jodoh itu bisa membuat si pengirim teluh tahu mengenai apa saja yang sedang dilakukan oleh Karin selama ini. Si pengirim teluh itu selalu melihat Karin di dalam pikirannya dan tahu semua gerak-geriknya. Jadi kita tidak boleh gegabah ketika mematahkan teluhnya. Kalau kita gegabah ketika menjalani proses pematahan teluh gantung jodoh, bisa jadi pikiran Karin akan menjadi gila meski belum terlepas dari teluh tersebut.